Halo teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Eko. Saya akan melanjutkan cerita saya, kehidupan saya semenjak saya menderita stroke, dan cerita yang kemarin akan dilanjutkan kembali. Jangan lupa like, subscribe, and jangan lupa komennya ya. Dukung saya untuk tetap hidup, untuk tetap semangat dalam hidup, menjalani hidup walaupun sendiri. Harus tetap yakin dan percaya selalu akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita. Ingat itu. Di sini di acara ini saya akan menekankan kelanjutan cerita saya yang kemarin, yang dimana saya sadar akan koma tapi belum bisa berbuat apa-apa, dan saya akan menceritakan bagaimana perjuangan ibuku dalam merawat aku yang stroke. Inilah perjuangan hidup ibuku. Sampai sekarang aku tidak akan lupakan. Aku tidak akan membuang semua perjuangan ibuku. Walaupun sekarang ibuku sudah pikun karena penyakit yang dia derita. Nanti dah ceritanya aku selesaikan nanti sampai habis. Jadi tolong dengarkan cerita saya yang kurang bagus mungkin ya, tapi ya namanya niatku ingin menceritakan, ingin meng-share kepada teman-teman supaya jangan takut akan hidup ini. Jangan takut akan hidup ini. Ingat pertolongan Tuhan. Dia begitu baik. Dia sangat baik. Dia tidak akan pernah melupakan kita, ciptaannya. Yang ingat akan Dia. Jadi setelah saya sadar akan koma selama sebulan, aku dibawa pulang ke rumah dengan mobil ambulans. Terus tapi aku belum sadar sekali. Maksudnya begini, aku bisa membuka mataku tapi tatapannya kosong, jadi kayak seperti orang menatap kayak doang hampa gitu. Jadi kayak nggak ada reaksi sama sekali. Jadi seperti kayak orang, ya seperti orang saya sendiri juga saya bingung mau berkata. Tapi di sini saya akan menceritakan betapa besar perjuangan ibuku selama merawat aku yang stroke itu. Sebelumnya ibuku kerja di pembuangan Unilever, atau istilahnya pembuangan sabun Unilever. Nah, disitulah ibuku bekerja giat, dan kami anak-anaknya membantunya, nolongnya, dan sampai sekarang aku tidak akan lupakan itu. Jadi setelah aku sadar dari koma, dibawa pulang ke rumah, terus ibuku merawat aku karena aku anaknya yang pertama. Dari makanannya disuapin, terus buang airnya, kencingnya atau pipisnya, semuanya diurus, dilakukan oleh ibuku. Jadi setelah pulang
setelah pulang jualan sabun atau mencari sabun di tempat sampah di nama apa namanya, saya lupa, di daerah Pluit itu loh, mencari sabunnya di situ. Terus ibuku merawat aku dengan begitu lembutnya, begitu penuh perhatian, begitu sayangnya, begitu, pokoknya aduh, aku kayaknya nggak bisa membayar hutangku pada ibuku. Walaupun sampai sekarang juga aku belum bisa, tapi aku sampai sekarang terus berusaha membuat baik ibuku, membuat percaya ibuku kalau aku akan tetap hidup dan terus maju dan terus berjuang. Tanpa bantuan ibuku aku tidak bisa hidup. Jadi aku tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Dia yang memberiku semangat, dia yang membuatku untuk tetap teguh. Sampai-sampai kalau ke cek kontrol ke rumah sakit Pluit, aku selalu dibawanya dengan digendong. Karena aku lumpuh, aku nggak bisa jalan, aku digendong kayak menggendong apa namanya, sayuran. Jadi digendong kayak seperti sayuran, aku dibawanya, dan terus naik bajai. Setelah mencegat bajai, terus ke Pluit, dan di sini dilakukan yang namanya kayak terapi ya begitulah, kayak terapi. Jadi di terapi itu menguatkan gerak langkah-langkahku, segala apanya lah, dari pendengaran, ucapan, dan dalam keadaan melek aku ngomongnya belum lancar. Aku ngomongnya kayak seperti orang apa ya, au gitu. Iya, jadi kayak seperti orang kayak ngomong gitu, begitulah. Jadi ya syukurlah aku mengucapkan kebesaran Tuhan Ibu, di mana aku sampai sekarang masih bisa untuk menge-share tentang kisah hidupku, tentang perjuangan hidupku, perjuangan hidup ayahku, diriku juga sampai sekarang. Dan dalam keseharianku aku dibantu oleh ibuku bersama tetangga suruhannya yang mewakilin ibuku dalam menjaga aku juga sih, hingga sekarang. Tapi sekarang udah bisa mandiri kok, udah bisa usaha sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, ya gitulah. Sampai segala mencari duit juga sendiri. Dan perjuangan hidup ibuku itu banyak asam garamnya, yang ditipu orang lah dalam membeli obat, dalam mencari penyembuhan, dan maksudnya dalam mencari pengobatan yang tadinya kepalaku ingin dioperasi, tapi orang tuaku tidak setuju. Terus mencari pengobatan lain, yaitu pengobatan herbal, yaitu Pak Budi, dan di situ diketahui penyakitku ialah pendarahan di otak yang mengakibatkan aku stroke, koma selama sebulan, dan dikasih obat angklung. Dan disitulah dengan perjuangan ibuku, aku bisa sembuh dan sadar kembali setelah ibuku mengikuti misa Jumat pertama. Nah gitu ya. Nanti ceritaku yang lainnya
nanti akan disambung kembali besok ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and comment, and jangan lupa pencet belnya. Terima kasih sebelumnya dan selamat. Besok kembali disambung cerita-cerita manisku yang sulit dilupakan olehku. Terima kasih teman-teman. Halo teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Eko. Saya akan melanjutkan cerita saya, kehidupan saya semenjak saya menderita stroke, dan cerita yang kemarin akan dilanjutkan kembali. Jangan lupa like, subscribe, and jangan lupa komennya ya. Dukung saya untuk tetap hidup, untuk tetap semangat dalam hidup, menjalani hidup walaupun sendiri. Harus tetap yakin dan percaya selalu akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita. Ingat itu. Di sini di acara ini saya akan menekankan kelanjutan cerita saya yang kemarin, yang dimana saya sadar akan koma tapi belum bisa berbuat apa-apa, dan saya akan menceritakan bagaimana perjuangan ibuku dalam merawat aku yang stroke. Inilah perjuangan hidup ibuku. Sampai sekarang aku tidak akan lupakan. Aku tidak akan membuang semua perjuangan ibuku. Walaupun sekarang ibuku sudah pikun karena penyakit yang dia derita. Nanti dah ceritanya aku selesaikan nanti sampai habis. Jadi tolong dengarkan cerita saya yang kurang bagus mungkin ya, tapi ya namanya niatku ingin menceritakan, ingin meng-share kepada teman-teman supaya jangan takut akan hidup ini. Jangan takut akan hidup ini. Ingat pertolongan Tuhan. Dia begitu baik. Dia sangat baik. Dia tidak akan pernah melupakan kita ciptaannya. Yang ingat akan Dia. Jadi setelah saya sadar akan koma selama sebulan, aku dibawa pulang ke rumah dengan mobil ambulans. Terus tapi aku belum sadar sekali, maksudnya begini, aku bisa membuka mataku tapi tatapannya kosong, jadi kayak seperti orang menatap kayak doang hampa gitu. Jadi kayak nggak ada reaksi sama sekali. Jadi seperti kayak orang, ya seperti orang apa ya, saya sendiri juga saya bingung mau berkata. Tapi di sini saya akan menceritakan betapa besar perjuangan ibuku selama merawat aku yang stroke itu. Sebelumnya ibuku kerja di pembuangan Unilever, atau istilahnya pembuangan sabun Unilever. Nah, disitulah ibuku bekerja giat, dan kami anak-anaknya membantunya, nolongnya, dan sampai sekarang
aku tidak akan lupakan itu. Jadi setelah aku sadar dari koma, dibawa pulang ke rumah, terus ibuku merawat aku karena aku anaknya yang pertama. Dari makanannya disuapin, terus buang airnya, kencingnya atau pipisnya, semuanya dilakukan oleh ibuku. Jadi setelah pulang jualan sabun atau mencari sabun di tempat sampah, di nama apa namanya, saya lupa, di daerah Pluit itu loh, mencari sabunnya di situ. Terus ibuku merawat aku dengan begitu lembutnya, begitu penuh perhatian, begitu sayangnya, begitu, pokoknya aku kayaknya nggak bisa membayar hutangku pada ibuku. Walaupun sampai sekarang juga aku belum bisa, tapi aku sampai sekarang terus berusaha membuat baik ibuku, membuat percaya ibuku kalau aku akan tetap hidup dan terus maju dan terus berjuang. Tanpa bantuan ibuku aku tidak bisa hidup. Jadi aku tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Dia yang memberiku semangat, dia yang membuatku tetap teguh. Sampai kalau ke cek kontrol ke rumah sakit Pluit, aku selalu dibawanya dengan digendong. Karena aku lumpuh, aku nggak bisa jalan, aku digendong kayak menggendong sayuran. Jadi digendong kayak seperti sayuran, aku dibawanya, dan terus naik bajai. Setelah mencegat bajai, terus ke Pluit, dan di sana dilakukan namanya kayak terapi ya begitulah, kayak terapi. Jadi terapi itu menguatkan gerak langkah-langkahku, segala apanya lah, dari pendengaran, ucapan, dan dalam keadaan melek aku ngomongnya belum lancar. Aku ngomongnya kayak seperti orang gitu. Iya, jadi kayak seperti orang kayak ngomong gitu, begitulah. Jadi ya syukurlah aku mengucapkan kebesaran Tuhan Ibu, di mana aku sampai sekarang masih bisa untuk menge-share tentang kisah hidupku, tentang perjuangan hidupku, perjuangan hidup ayahku, diriku juga sampai sekarang. Dan dalam keseharianku aku dibantu oleh ibuku bersama tetangga suruhannya yang mewakilin ibuku dalam menjaga aku juga sih, hingga sekarang. Tapi sekarang udah bisa mandiri kok, udah bisa usaha sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, ya gitulah. Sampai segala mencari duit juga sendiri. Dan perjuangan hidup ibu itu banyak asam garamnya, yang ditipu orang lah dalam membeli obat, dalam mencari penyembuhan, dan maksudnya dalam mencari pengobatan yang tadinya kepalaku ingin dioperasi tapi orang tuaku tidak setuju. Terus mencari
pengobatan lain, yaitu pengobatan herbal, yaitu Pak Budi, dan di situ diketahui penyakitku ialah pendarahan di otak yang mengakibatkan aku stroke, koma selama sebulan, dan dikasih obat angklung. Dan disitulah dengan perjuangan ibuku, aku bisa sembuh dan sadar kembali setelah ibuku mengikuti misa Jumat pertama. Nah gitu ya. Nanti ceritaku yang lainnya nanti akan disambung kembali besok ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and comment, and jangan lupa pencet belnya. Terima kasih sebelumnya dan selamat. Besok kembali disambung cerita-cerita manisku yang sulit dilupakan olehku. Terima kasih teman-teman.